Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian 25 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kejadian 25 ayat pertama hingga ke-10. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Sua. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush, dan orang Lium. Anak-anak Median ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpelah di padang Efron bin Zohar. Orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami berharap. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi Amin, amin. oleh pengenalan akan-Mu. Amin Tuhan. Oleh pengenalan akan-Mu. Amin, amin. Oleh pengenalan akan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi yang indah ini kami dapat berada di sini. Oleh kerana belas kasihan-Mu dan juga anugerah-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Ya Bapa, dengan rendah hati kami mendekati-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa. Berbicaralah ya Bapa, jauh ke dalam hati kami. Supaya firman yang kami akan dengar sebentar nanti, kami akan terapkannya di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur. Berkatilah saat ini, waktu ini, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, Amin. amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sila duduk ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Dan Tuhan besertamu.
Ya, dan juga pada semua yang ada di rumah yang ya bersama kami beribadah ya dari dalam talian, ya kami juga mengucapkan selamat pagi kepada Anda sekalian. Ya, ada baik juga kami melihat ya dan juga kita tidak dapat bersalaman ya, kita dapat hanya ya what do you call this? Ya, lambai-lambai ya kepada satu sama lain. Ya, mungkin yang di rumah doa dahulu kami lambai-lambai kepada satu sama lain. Ya, selamat pagi. Ya, saya tahu kamu juga tidak kenal lagi siapa yang duduk di sebelahmu itu sebab semuanya dengan pelitup muka. Tadi yang Pastor Enzen umumkan ya bahwa Eddie ya juga jemput kita semua ya ke kenduri ya nikah kudusnya. Yang diundang dan tidak diundang juga boleh datang. Kenapa? Sebab kita pakai pelitup muka, dia pun tidak kenal siapa yang diundang atau tidak diundang. Ya gurau sahajalah ya. Jadi saudara-saudari, mari kita lambai-lambai kepada satu sama lain yang ada di rumah doa. Ya, haleluya. Dan juga yang di rumah juga tidak ketinggalan. Ya, kita akan melihat kamera akan menunjukkan kepada semua yang ada di rumah doa supaya yang di rumah doa boleh lambai-lambai tangan kepada yang di rumah sebentar nanti ya. Mari kita pandang ke kanan kamu lah ya, ke kanan kamu ya, dan lambai-lambai ya kepada semua yang ada di rumah sana. Haleluya. Di kananmu, di kananmu. Lihat kamera dan lambai-lambai. 1, 2, 3 ya, say hello. Ya, dan juga di kiri juga tidak ketinggalan. Mari kita lihat yang ke kiri sana. Ya, ke kiri sana. Mari kita lambai-lambai. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Jadi kita semua ya juga dekat dengan satu sama lain. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kini telah sampai di penghujung siri khotbah. Perjalanan ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah ya satu pelajaran ya dan juga ya berjalan bersama mengikut Abraham, ya melihat hidup dan juga iman Abraham. Ini adalah satu perjalanan penuh dengan drama, tawa dan juga air mata, kekalahan dan juga kemenangan. Tetapi secara keseluruhannya kita melihat kesabaran, anugerah dan juga perlindungan Allah terhadap kehidupannya Abraham serta keluarganya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini ya kita juga melihat daripada apa yang telah dibaca tadi di dalam pasal yang ke-25. Ya, kita akan melihat pada hari-hari terakhir ya Abraham selepas kejadian 22, yaitu apa yang kita telah saksikan dan juga belajar minggu yang lalu. Kita juga membaca yang berikut. Ya, sebagai seorang suami, ya, kita telah melihat bahwa dia meratapi kematian Sarah dan juga membeli ya sebidang tanah di Makpelah dekat Hebron untuk pengkebumian istrinya. Itu yang kami telah lihat ya, dan kemudian dia berkawin lagi ya di dalam pasal ke-25 dengan Keturah, dan dengan luar biasa dia juga melahirkan 6 orang anak lagi di usia tuanya. Itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan juga ya kita juga lihat di mana dia juga melakukan peranannya sebagai seorang tua, sebagai seorang bapak, di mana dia mengatur perkawinan untuk anaknya Ishak. Ya, di sini kita melihat satu contoh, ya perkawinan ya di antara ya dia di dalam lingkungan suku ataupun kaum, ataupun di antara sanak saudara. Dan ini adalah yang dipanggil endogami, ya, di mana ianya adalah satu perkawinan di dalam lingkungan suku ataupun kaum. Dan tujuannya adalah untuk
ya mengekalkan identiti dan budaya seseorang. Jadi oleh itu ya Abraham ya juga mencari seorang istri untuk anaknya Ishak daripada sanak saudaranya. Ya walaupun amalan ini tidak dilakukan begitu banyak hari ini, namun ya ada setengah kebudayaan dan juga suku kaum juga masih lagi mempraktikkannya. Jadi di dalam perkara ini ya kita melihat bahwa bagaimana Abraham begitu spesifik dalam mencari seorang istri untuk Ishak, dan dia percaya bahwa Allah akan menyediakan daripada saudara-saudaranya. Nah dia berkata kepada hambanya, ya, dan dia kata ini di dalam Kejadian pasal 24 ayat yang ke-7, ya dia berkata, Tuhan Allah yang mempunyai langit, Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat seorang istri dari sana untuk anakku. Itulah iman Abraham. Dia percaya bahwa Tuhan akan sediakan ya seorang istri buat anak lelakinya Ishak. Jadi dari situ, daripada setelah ya semuanya telah pun dilakukan, pada waktu putih rambutnya dalam usia 175 tahun, Abraham menghembuskan nafas terakhirnya dan dia dikuburkan ya di sebelah istrinya Sarah. Jadi oleh itu hari ini sebagai kesimpulan ya sebagai penutup siri ini, saya akan mengakhiri ya dengan menekankan sekali lagi, mengimbas kembali pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, dan belajar sekali lagi prinsip-prinsip dan pengajaran penting yang kita pelajari mengenai iman. Ya, kita belajar lagi daripada Abraham melihat bagaimana Tuhan membentuk imannya dan bagaimana kita juga dapat mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Amin. Ya, mari kita kata sama-sama, setia sampai akhir. Ya, kata sama-sama sekali lagi, setia sampai akhir. Jadi oleh itu sebagai imbasan, saya ingin mulakan dengan sekali lagi dengan soalan ini. Bagaimanakah Anda mau dikenang ketika Anda meninggal dunia nanti? Ya. Bagaimanakah Anda mau dikenang orang ketika Anda meninggal dunia ini? Adakah kita mau hanya diingati sebagai seorang kaya ataupun seorang ya yang bijak? Ya, apakah yang kita ingin dikenang orang? Ada satu kata pepatah, dan saya percaya Anda sekalian juga tahu pepatah ini. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama. Ya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa apa yang ditekankan di dalam pepatah ini, di dalam peribahasa ini adalah bahwa pentingnya untuk meninggalkan satu nama yang baik. Alkitab juga menyatakan sesuatu yang sama di dalam Amsal 22 ayat yang pertama yang berkata demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, mari kita baca sekali lagi. Amsal 22 ayat 1 dengan suara yang kedengaran dan kuat. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga
daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Ya. Ini juga harus menjadi harapan kita dan juga sasaran kita. Di mata Allah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan Abraham telah menjalani hidup yang baik. Walaupun dia mempunyai banyak kekurangan dan menghadapi pelbagai rintangan, dia tetap bertahan di dalam imannya di dalam Allah. Ya, dia tetap percaya kepada Allah dan dia dipuji dan diperkenankan atas kesetiaannya. Dalam kata pendek, dia telah mengakhiri dengan baik. Ya, dia telah mengakhiri dengan baik. Di dalam Kejadian 25 ayat 7 dan 8, ini adalah kesimpulan firman Tuhan atas hidup Abraham yang berkata demikian. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya. Jadi di sini firman Tuhan menyatakan, menyaksikan bahwa Abraham telah hidup dengan penuh dan dia juga telah berakhir dengan baik. Ya, ketika kita mengimbas kembali, Abraham adalah satu teladan sebagai seorang yang beriman, yang bermula dan juga mengakhiri dengan baik. Ketika Allah memanggil dia semasa dia berusia 75 tahun, Abraham percaya kepada Allah dan dia mengikuti Allah. Ya, meskipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan memimpin dia. Apa yang Abraham ada dalam tangannya, apa yang dia pegang, dia genggam hanyalah ini, janji Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepada dia, Tuhan telah berkata kepada dia, Tuhan telah panggil dia dan dengan itu dia memegang, dia menggenggam satu janji ini dan hanya satu sahaja janji ini. Di mana Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan daripada rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberi engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dengan satu janji ini, ya saudara-saudari, dia mengikuti Allah. Dan kita harus ingat ya saudara-saudari, semasa Abraham mula mengikuti Tuhan, imannya masih muda. Ya, dia baru saja mengenal Tuhan. Imannya masih muda. Pertumbuhan rohaninya agak perlahan tetapi stabil. Walaupun ianya penuh dengan liku. Seperti mana yang saya katakan tadi, ya, bahwa ianya penuh dengan drama. Dan minggu-minggu yang sebelum ini kita pun telah pelajari bersama mengenai tawa dan air matanya, mengenai kekalahan dan juga kemenangannya. Dan saya tidak perlu mengulangi semua kesalahan ataupun kelemahan Abraham. Saya percaya Anda dan saya pasti mengingatinya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, tidak ada orang ingat kebaikan saya. Semua orang juga tidak lupa kesalahan saya. Ya. Bukankah ini satu kebenaran dan realiti di dalam dunia ini? Segala kebaikan kita, segala perbuatan baik kita, jarang orang ingat. Betul tak? Tapi orang tidak lupa kesilapan dan kesalahan kita. Betul tidak?
Di dalam setiap pergaduhan, apa yang diungkit? Kesalahan, bukannya kebaikan. Jadi oleh itu, tidak perlulah saya mengingatkan kita semua akan segala kelemahan, kesalahan, kejatuhan Abraham. Kita pasti ingatnya semua. Tetapi secara keseluruhannya saudara-saudari, saya ingin ulangi di sini. Dan saya ingin Anda dan saya ingat. Karena hidup kita juga agak serupa dengan Abraham. Di dalam keseluruhannya kita melihat apa? Kesabaran. Kita melihat apa? Belas kasihan. Anugerah dan pelindungan Allah atas Abraham serta keluarganya. Dan demikian juga dengan kebenaran ini akan dinikmati dan juga dialami oleh Anda dan saya. Di dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami kemurahan dan juga anugerah Tuhan yang sama buat kita dan juga keluarga kita. Perkara yang paling penting kita harus pelajari tentang Abraham adalah imannya dan kepercayaannya di dalam Allah. Kita harus melihat bagaimana Abraham belajar bersandar kepada Allah ketika dia meneruskan perjalanannya bersama dengan Allah. Dia tekun, dia tabah, dan dia terus bersandar kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Allah telah pun mengubah segala janji Tuhan menjadi reality. Apa yang Tuhan janjikan menjadi nyata di dalam hidupnya. Oleh kerana apa? Imannya, kepercayaannya. Dan bagaimana dia bersandar kepada Tuhan. Alkitab mencatatkan demikian. Bahwa Abraham mempercayai Allah. Dia ada masa-masanya di mana dia juga dia melalui masa-masa keraguan. Dan juga ada masa-masa di mana dia jatuh. Tetapi secara keseluruhan dia percaya. Dia tetap percaya. Dan dia tetap berpegang kepada janji Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 menyatakan demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perkataan memperhitungkan ini adalah satu perkataan yang sungguh indah. Apa yang dimaksudkan bahwa Allah telah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Diperhitungkan ini bermakna ditambahkan ataupun dijumlahkan. Ianya seperti kamu pergi ke bank dan kamu masukkan uang. Every credit semua uang yang dimasukkan di dalam account kamu akan diperhitungkan, akan ditambahkan. Itu adalah apa yang dimaksudkan. Di dalam firman Tuhan mengenai Abraham. Abraham dihitung dari segi kepercayaannya, imannya. Dia diperhitungkan dari segi di mana bagaimana Abraham bersandar kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dia tidak diperhitungkan atas kebaikannya ataupun perbuatan baiknya. Dia diperhitungkan atas imannya. Demikian juga Anda dan saya, saudara-saudari, yang di rumah doa ini dan juga ataupun di rumah. Imanmu, kesetiaanmu akan diperhitungkan Allah. Ada amin? Ada amin? Jadi oleh itu, kita tidak janganlah sekali-sekali kita lepaskan janji Tuhan buat hidup kita. Saudara-saudari, di sini diperhitungkan ini, sebagaimana yang saya telah jelaskan ini. Bermaksud bahwa Tuhan benar-benar berpuas hati dan berkenan kepada iman Abraham.
Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 juga menyatakan yang sama. Yang berkata, dengan jalan demikian genaplah nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kerana itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, a friend of God. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, tahap iman ataupun kepercayaan Abraham kepada Allah telah pun sangat diperkenankan Tuhan. Dan dia adalah orang yang pertama yang mendapat ataupun menerima gelaran sahabat Allah. He is the first man to receive the commendation, friend of God. Dia adalah sahabat Allah. Atas imannya, bagaimana dia percaya janji Allah dan juga kata-kata Tuhan. Ya saudara-saudari, di dalam Kejadian 22, kita melihat bagaimana imannya diuji. Kita dapat melihat bagaimana Abraham begitu yakin kepada Tuhan dan janjinya. Atas imannya ini, di mana di dalam hatinya dia benar-benar percaya. Walaupun dia sanggup korbankan anaknya, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan akan menyediakan. Dia percaya. Dan sebab inilah mengapa Tuhan memuji dia dengan ayat berikut. Ya. Di mana Tuhan sangat berkenan kepada Abraham. Dan Tuhan berkata, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dia takut akan Allah. Dia hormati Allah. Ya saudara-saudari, apakah hubungan iman Abraham kepada kita hari ini? Ya, kalau kamu tanya saya, ya, Bishop, apakah hubungan iman Abraham ada kena-mengena dengan saya? Jawaban saya adalah segalanya. Ya, segala iman kita, hidup kita berdiri atas dasar iman Abraham. Ya saudara-saudari, masa depan Anda dan saya bergantung kepada iman Abraham. Imannya telah memungkinkan iman kita di dalam Tuhan. Dan imannya telah membuka jalan buat keselamatan kita. Amin saudara. Ya. Ingat, saya ulangi, iman Anda dan saya bergantung ya berdasarkan iman Abraham. Tanpa Abraham tiada kami. Tanpa iman Abraham kita tidak akan berada di sini. Ya. Sebabnya, salah satu daripada sebabnya kita berkumpul di sini dan Anda mengikuti kita beribadah ya dari rumah adalah ini. Ya, iman oleh kerana iman Abraham. Oleh kerana iman Abraham, dia percaya, kita juga percaya hari ini. Itulah impak dan warisan yang diberikan oleh Abraham kepada kita. Janji Allah kepada Abraham bukan sahaja untuk dia mempunyai keluarga yang besar. Janji Tuhan adalah dia akan menjadi berkat kepada segala bangsa. Dan hari ini kita percaya di dalam Yesus Kristus telah mengalami berkat ini. Galatia pasal yang ketiga ayat 7 hingga ayat 9 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman. Mereka
itulah anak-anak Abraham. Dari kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh kerana iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi apa yang saya katakan adalah ini, saudara-saudari. Iman Anda dan saya berdiri atas dasar iman Abraham. Oleh kerana Abraham percaya dan berkat yang melimpah daripada imannya telah pun mengalir dan sampai kepada kita. Amin, saudara. Ya. Dan ini adalah berkatnya. Ini adalah impaknya. Ini adalah warisannya. Oleh itu kita juga dipanggil anak-anak Abraham secara rohani. Ya. Kerana kita punya iman yang sama seperti bapak leluhur kita, Abraham. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin mendorong Anda dan kita semua yang ada di sini dan juga yang bersama kita ya di dalam talian secara online, ya, bahwa kita jangan sekali-sekala meremehkan iman kita. Jangan pandang ringan iman kita. Apa yang Anda dan saya punyai di dalam hidup kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Seiman Anda, keselamatan Anda dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus adalah begitu berharga. Jangan remehkannya, jangan pandang ringan, dan jangan senang-senang buang ataupun ketepikan. Jangan, kerana ia lebih berharga daripada emas dan perak. Amin. Iman kita sebagai orang Kristen lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi oleh itu, janganlah kita gadaikan iman kita. Jangan kita lepaskan iman kita yang satu-satu ini. Ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Berkat yang telah mengalir daripada Abraham sampailah kepada kita hari ini. Saudara-saudari, ingatlah perjalanan rohani yang kita miliki hari ini, yang ada di dalam Kristus, bermula dari Abraham. Kerana dia percaya Allah, kita diberkati hari ini. Dengan cara yang sama, saya ingin juga mendorong Anda semua bahwa iman kita di dalam Kristus boleh menjadi berkat kepada orang lain. Amin, saudara. Demikian sama seperti Abraham telah menjadi berkat buat kita, kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Terdapat banyak orang di luar sana yang masih lagi menginginkan dan mengharapkan keselamatan daripada Tuhan. Kesaksian kita boleh memimpin mereka untuk juga berserah dan meletakkan iman mereka di dalam Kristus. Jadi saudara-saudari, kita mungkin juga mengalami hidup yang penuh cabaran. Hidup kita pasti ada susah senangnya. Ada juga kemenangan dan juga kegagalannya. Tetapi janganlah kita berputus asa. Kalau kita telah masih ingat
di dalam minggu-minggu yang sepanjang kita pelajari di dalam iman dan hidup Abraham, kita belajar bertekun. Amin. Semua kata bertekun. Kita belajar bertabah. Kita belajar untuk tidak berputus asa. Untuk terus yakin, terus percaya. Dan akhirnya kita juga akan mengakhiri dengan baik seperti Abraham. Dan kita akan mempunyai kehidupan ya yang dijalani dengan baik seperti bapa leluhur kita, Abraham. Amin. Biarlah kita mencerminkan, iman kita mencerminkan juga sama seperti iman Abraham. Jadi ini adalah kesimpulannya. Ini adalah apa yang kita telah pelajari dalam bulan-bulan kebelakangan ini. Ya, minggu-minggu yang kita telah berjalan bersama bapa leluhur kita Abraham. Kita telah nangis bersama dia, ketawa bersama dia. Kita telah banyak pelajari daripada dia. Dan apabila kita lihat semuanya ini, hidupnya juga tidak banyak berbeza dengan kita. Cabaran dan juga badai yang dialaminya juga sama seperti kita. Yang penting pegang janji Tuhan. Yang penting bertekun, bersabar, bertabah. Mula dengan baik, akhir dengan baik. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yang di rumah juga saya menjemput kamu berdiri bersama, di mana kita akan meresponi dengan lagu ini. Ya, kita percaya bahwa Tuhan setia, janjinya setia buat hidup Anda dan saya. Mari kita respon. Dan Maida akan membimbing kita sekali lagi dalam lagu ini. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan Amin. ku dari terangnya kasih-Mu. Amin. Kau hadirkan ketenangan Ya Tuhan. yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkatkan tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan kini Kau pegang hidupku Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku.
Rabasikiananda